Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningga Jempolestri, mahasiswa program studi manajemen Universitas Penasarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning atau PBL analisis kinerja keuangan yang terdiri dari analisis rasio keuangan, WACC, EVA, dan MFA, analisis kebangkrutan, analisis kesehatan bank menggunakan metode RGIC, analisis inflasi, serta analisis valuta asing. Perusahaan yang digunakan dalam analisis ini yaitu terdiri dari non-bank adalah PT Bumi Research Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang aktivitasnya usahanya meliputi eksplorasi, produksi, penjualan batubara baik untuk pasar domestik maupun internasional. Sedangkan untuk analisis sektor perbankan digunakan pada PT Bank Capital Indonesia yang merupakan bank umum swasta nasional yang menyediakan layanan penghimpunan dana, penyaluran kredit, jasa, dan perbankan lainnya. Selanjutnya, di sini saya juga memakai dari PT Aya Financial atau PTL atau bergerak di bidang asuransi. Pada bab 3 dilakukan analisis rasio keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari sisi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, untuk sebagai contoh ini kita menggunakan perusahaan yaitu perusahaan PT Bumi Research Tbk. Nah, untuk contohnya itu ada di tahun 2024, yaitu untuk rasio likuiditasnya rumusnya aset lancar ditambah liabilitas lancar, yaitu dengan 1,01. Nah, untuk rasio profitabilitasnya dengan rumus laba bersih ditambah total ekuitas dikali 100% dengan hasil 3,15%. Nah, untuk yang terakhir ini rasio solvabilitas, yaitu dengan rumus total liabilitas dikurangi total ekuitas dengan hasil 0,45. Nah, untuk perusahaan kedua yaitu perusahaan Bank Capital Indonesia. Sebagai contohnya itu tahun 2024 ya. Yaitu di sini hasilnya 1,09. Nah, untuk rasio profitabilitasnya itu 1,65%. Nah, untuk solvabilitasnya itu 2,41%. Yang ketiga ada perusahaan Aya Financial. Untuk tahun 2024 yaitu rasio likuiditasnya ada 1,95. Untuk rasio profitabilitasnya yaitu ada 15,93%. Nah, untuk rasio solvabilitasnya itu ada di 3,48%. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 yaitu analisis rasio non-bank. Nah, pada bab 4 ini dilakukan rasio pada perusahaan non-bank. Untuk perusahaan non-bank ini saya pakai perusahaan Bumi atau Bumi Research Tbk. Nah, yang pertama ada current rasio rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Saya akan contoh tahunnya saya akan memakai tahun 2024, di mana CR ini lebih dari 2 kali umumnya dianggap sehat. CR kurang dari 1 kali sama dengan risiko likuiditas. Nah, untuk quick ratio atau QR itu quick ratio ini mengecualikan persediaan yang kurang likuiditas. Nah, untuk cash ratio ini rumusnya kas dan selaras kas dibagi liabilitas lancar, di mana interpretasinya itu cash ratio paling konspiratif hanya kas. Nah, selanjutnya ada perputaran piutang ART. Rumusnya pendapatan dibagi rata-rata piutang. Interpretasinya yaitu semakin tinggi semakin cepat peluang tertagih. Ada juga perputaran persediaan atau IT. Rumusnya HPP dibagi rata-rata persediaan dengan interpretasi semakin tinggi semakin efisien manajemen persediaan. Ada juga perputaran total aset dengan rumus pendapatan dibagi rata-rata total aset. Nah, di sini memperlihatkan ya hasilnya, di mana mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada DER atau debit to equity. Rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas. Nah, di sini hasilnya DER ini sama dengan leverage tinggi sama dengan risiko finansial lebih besar. Selanjutnya interest coverage ratio atau ICR. Rumusnya EBIT dibagi beban bunga. Nah, di sini hasilnya dan juga ICR kurang dari 1,5 kali mengidentifikasi kesulitan membayar bunga. Nah, untuk gross profit margin GPM ini rumusnya laba kotor dibagi pendapatan dan ini hasilnya 12,5%, di mana GMP ini mencerminkan efisiensi produksi atau kekuatan printing. Nah, selanjutnya ada net profit margin atau NPM. Rumusnya laba bersih dibagi pendapatan, di mana hasilnya 6,6%. Dengan NPM ini menunjukkan profitabilitas setelah semua beban. Selanjutnya yang terakhir ada return of equity atau ROE, di mana
rumusnya itu laba bersih dibagi total ekuitas dengan hasil 3,1%. Nah, ROI ini mengukur return bagi pemegang saham. Pada bab 5 ini saya akan menganalisis penciptaan nilai perusahaan menggunakan metode WSAC, FA dan MFA. Pada perusahaan bab 5 ini saya masih menggunakan perusahaan PT Bumi Research Tbk. Nah, komponen untuk WSAC ini terdiri dari cost of equity components, cost of debit components, dan struktur modal. Untuk CEPM ini, RF-nya untuk sebagai contohnya saya menggunakan tahun 2024 yaitu 6,86. Nah, keterangannya ini yaitu SBN 10 tahun dan juga beta ini tahun 2024-nya itu 0,42. Keterangannya sumbernya dari Yahoo Finance ya. Untuk IRP-nya sendiri itu keterangan sumbernya itu nilainya itu 5,00. Nah, untuk keterangannya sendiri itu asumsi dasar sama dengan 5% kemudaran. Selanjutnya komponen cost of debit components, yaitu ada beban keuangan senilai pada tahun 2024 ini 121.900.01.220. Dari keterangannya ini sumbernya dari laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada total utang yaitu 1.259.156.719. Sumbernya neraca itu ada di utang bank ditambah obligasi. Nah, tax rate-nya itu tahun 2024-nya itu 22, yaitu PPH Badan Indonesia 22%. Nah, untuk komponen struktur modalnya atau bobotnya itu WD-nya itu di tahun 2024 31,20. Rumusnya total utang dibagi utang ditambah ekuitas dikali 100. Nah, ada juga WE itu di tahun 2024 68,80 dengan rumus total ekuitas dibagi utang ditambah ekuitas dikali 100. Selanjutnya di sini ada EVA. Setelah WACC diperoleh, dilakukan perhitungan EVA menggunakan rumus EVA sama dengan NOPAT dikurangi capital charge. Nah, NOPAT ini berasal dari laba operasi setelah pajak. Capital charge diperoleh dari hasil perkalian antara invest capital dengan WACC. Contohnya itu laba usaha tahun 2024 itu ada 61,068018. Keterangannya sebenarnya dari laporan laba rugi. Nah, untuk tax rate-nya itu masih sama kayak yang tadi yaitu 22%. Nah, jadi ditotalkan ya. Totalkan dari EBIT dan tax rate ini totalnya 47.633.054.04. Selanjutnya ada invest capital modal. Nah, sini ada total ekuitas tahun 2024 ini 2,864244,358. Nah, untuk utangnya itu tahun 2024 ini dari utang bank ditambah obligasi yaitu 1.299.156.719. Nah, ini tuh jadinya ditotalkan si total ekuitas ini terus sama si utang obligasi ditambah utang bank sama obligasi. Nah, hasilnya itu 4,163,401,077. Selanjutnya price dan EVA. Nah, untuk tahun 2024 ini nilainya 8,45 dan juga 351.722,127,71. Nah, hasilnya minus 304,089,073.67. Nah, keterangannya itu positif sama dengan nilai tercipta. Kalau negatif ini sama dengan nilainya hancur. Selanjutnya ini ada MFA, market value hit. Rumusnya market capitalism kurangi box equity. Nah, komponennya itu ada harga close Desember 31. Nah, tahun 2024 contoh tahunnya itu tahun 2024 ini ya. Nah, untuk harga sahamnya itu 118. Keterangannya ini atau dari sumbernya itu dari IDX atau Finance Yahoo. Nah, selanjutnya komponennya yaitu modal sahamnya tahun 2024 juga sebagai contoh 2,932,503,253. Nah, sumbernya ini dari annual report ya guys. Dan juga market cap sumbernya ini dari rumus harga dikali sumber harga saham yaitu dengan total 346.035.383.85. Selanjutnya ada komponen total ekuitas. Total ekuitas ini ada di neraca yaitu dengan total 2,8
864, 424, 435, 8. Nah, untuk totalnya ini sesuai keterangan positif sama dengan premium. Kalau negatif ini sama dengan diskon. Nah, di sini tuh minus 2, 5, 18, 208, 974.15. Keterangannya hijau. Yaitu bab 6. Nah, bab 6 ini dilakukan analisis potensi kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-score. Nah, rumus Altman ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar ekuitas, dan total utang, total aset, dan penjualan. Hasil data tersebut diperoleh dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Nah, berikut ini pada sheet komparasi ini di sini ada tabel perbandingannya antara kedua model. Nah, sebagai contohnya saya akan mengambil tahun keempat, yaitu Z-score Altman-nya itu di minus 3,9459. Nah, untuk klasifikasinya yaitu berbahaya. Untuk S-score Springnet itu minus 0,0493. Untuk klasifikasi Springnet itu bangkrut ya. Nah, untuk analisis perbedaan ini kedua model menghasilkan kesimpulan yang konsisten bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang berisiko tinggi dan memiliki potensi kebangkrutan ya. Nah, ada juga apakah kedua model menghasilkan klasifikasi yang konsisten, tahun mana yang berbeda? Nah, jawabannya yaitu kedua model menghasilkan klasifikasi yang konsisten pada tahun 2020, 2021, dan juga 2024 yang menunjukkan kondisi perusahaan yang berisiko tinggi. Perbedaan klasifikasi pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, model Altman ini menunjukkan kategori gray zone, yaitu sedangkan Springnet itu menunjukkan kondisi sehat. Pada tahun 2023, model Altman ini menunjukkan kondisi yang aman, sedangkan Springnet ini menunjukkan kondisi yang bangkrut. Ada juga variabel mana dan Altman X1 sampai dengan X4 atau Spring A sampai D yang paling mempengaruhi skor. Nah, jawabannya pada model Altman ini variabel yang paling mempengaruhi adalah X2, di mana related earnings total asset ini karena Bumi masih memiliki saldo laba ditahan negatif, yaitu defisit, serta X4 book value of equity total liability, yaitu dipengaruhi oleh tingginya liabilitas perusahaan. Pada model Spring variable yang paling menunjukkan adalah EBIT atau total aset, dan C EBIT atau ukuran liabilitas karena perubahan laporan operasionalnya dan laba sebelum dipajak langsung mempengaruhi skor. Ada juga yang ketiga, mengapa bisa terjadi perbedaan? Altman lebih sensitif struktur modal dan Spring lebih sensitif efisiensi operasional. Jawabannya yaitu perbedaan terjadi karena modal Altman ini lebih sensitif terhadap struktur modal, tingkat keuangan, dan akumulasi laba ditahan perusahaan. Sementara itu, modal Springnet yang lebih sensitif terhadap efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba ketika profitabilitas membaik, tetapi struktur modal masih lemah. Kedua modal dapat dihasilkan klasifikasi yang berbeda. Selanjutnya, perusahaan di gray zone ini perlu analisis kuantitatif, tambahan strategi manajemen, kondisi industri, dan lain-lain. Jawabannya yaitu pada tahun 2022 perusahaan berada pada kategori gray zone, yaitu menurut model Altman ini oleh karena itu diperlukan analisis tambahan ya, seperti strategi manajemen perusahaan, kondisi industri pertambangan, fluktuasi harga batu bara, dan juga kondisi ekonomi global, dan juga serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa mendatang. Yang terakhir yaitu kesimpulan, model yang lebih relevan untuk skor perusahaan Anda. Jawabannya yaitu untuk PT Bumi Resources Tbk ini yang bergerak di sektor pertambangan, model Altman Z-score ini dinilai lebih relevan karena mempertimbangkan modal kerja, laba ditahan, profitabilitas, dan struktur modal secara lebih komparatif. Karakteristik perusahaan pertambangan yang memiliki aset terbesar dan tingkat liabilitas yang tinggi membuat modal Altman ini lebih mampu mengembangkan keuangan perusahaan dibandingkan modal Springnet. Pada bab 7 ini dilakukan analisis kinerja PT Bank Capital Indonesia menggunakan rasio keuangan perbankan. Nah, ada juga bank pesaing yaitu PT Krom Bank Indonesia. Nah, kita langsung ke rasio banknya. Untuk rasionya itu ada LDR, ROE, NPL, NIM, BOPO. Nah, untuk bank pertama ini sebagai contohnya LDR di tahun 2024 dengan rumus kredit dibagi DPK dikali 100. Nah, untuk standar OJK-nya itu 78 sampai 92. Nah, kita sebagai contohnya itu di tahun 2024 yaitu 62.00. Trennya itu turun, untuk status 2024-nya ini kurang, dan ratingnya itu kurang juga. Dimana ini kalau terlalu rendah sama dengan dana menganggur, terlalu tinggi itu resiko likuiditas. Nah, selanjutnya ada juga bank pesaing kita, Bank Krom Indonesia ini, LDR-nya ini
tahun 2024 ini 122,37. Nah, untuk trennya ini turun, sedangkan statusnya ini juga turun juga. Nah, kalau ratingnya itu kurang juga, dimana terlalu rendah sama dengan dana menganggur, terlalu tinggi sama dengan risiko likuiditas. Selanjutnya, untuk bab 8 ini dilakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Risk Profile ini dinilai menggunakan rasio NPL dan LDR. Good Corporate Coverage ini yang diperoleh dari hasil self-assessment. Sedangkan Earning ini dinilai menggunakan ROA dan BOPO. Selanjutnya, Capital ini dinilai menggunakan CAR. Nah, saya menggunakan Bank Capital Indonesia pada bab 8 ini. Nah, ini merupakan tabel RGEC inputnya ya. Sumbernya ini dari, sebagai contoh ini, ada kredit bermasalah atau NPL. Pada tahun ke-4 ini ada 114,112. Sumbernya ini dari laporan kualitas. Ada juga ini earningsnya itu atau rasio inputnya itu laba sebelum dipajak tahun ke-4 ini 51,157. Sumbernya dari laporan laba rugi. Untuk C, capital atau rasio, untuk C-nya ini atau capital modal dalam kurung tier 1 ditambah tier 2 untuk tahun ke-4 ini 1,837,743. Nah, untuk sumbernya ini dari laporan permodalan. Nah, yang terakhir ada skor kualitatif. Catatannya yaitu kalau 1 ini sangat baik, kalau 5 tidak baik. Ambil dari nilai asesmen ini, saya itu ada di nomor 3. Selanjutnya ke sheet penilaian regresi RGEC. Nah, berikut merupakan tabel penilaian komponennya. Yang pertama, NPL growth dalam persen ini tahun ke-4 ini 177,25%. Untuk peringkatnya itu ada di skor 5 ya. Ada juga LDR atau LFR. Ini di 393,3%. Untuk skor GCG ini seperti tadi yaitu 3 poinnya. Untuk ROA ini earningsnya itu 25,30%, NIM-nya itu 50,66%, dan untuk BOPO-nya itu 112,80%. Untuk poin D-nya itu capitalnya itu atau permodalannya itu CAR persennya itu 200 persenan. Selanjutnya yaitu bab 9 analisis inflasi. Bab 9 ini dilakukan analisis pengaruh inflasi terhadap gross profit margin perusahaan. Nah, data inflasi ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, sedangkan data gross profit margin ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Nah, kita langsung saja ke sheet regression outputnya. Untuk A-nya itu modal summary-nya itu koefisien determinasi, yaitu di 0,0811, dimana proporsi variasi JPM ini dijelaskan inflasi 0 sampai 1. Untuk korelasi koefisien korelasinya ini di 0,2848. Dimana kekuatan dan arah hubungan linear ini minus 1 sampai dengan 1. Untuk standar error of estimasinya itu di 6,4409 dengan rata-rata menyimpang aktual phase prediksi. Untuk jumlah observasinya yaitu 5. Karena jumlah data tahun ya. Sedangkan untuk poin B ini ada koefisien regresi, yaitu interpret atau beta. Kayak beta ini 10,6371 yaitu nilai JPM ketika inflasi sama dengan 0%. Nah, ada juga slope ini 1,0670. Perubahan JPM PP untuk setiap kenaikan inflasi 1%. Selanjutnya ini ada uji signifikan atau proksi dengan Excel. Yang pertama ada tes statistik ini 0,5146 bandingkan dengan T kritis DA sama dengan 3, A sama dengan 5%. Untuk kesimpulannya tidak signifikan ya. Nah, nilai si kritis ini dan residual ini sebagai contohnya ini tahun 2023 yaitu inflasinya sekitar 3,52. Nah, untuk GPM-nya itu 8,17 dan untuk prediksinya itu di 14,39 dan residualnya itu YKY-nya ini minus 6,22.
Selanjutnya kita ke sheet scatter plot dashboard. Nah, sini ringkasannya ya. Sini ringkasan regresi, slope, interpretasi, korelasi, sama signifikansi. Nah, untuk R-nya ini 0,0811, untuk slope-nya ini 1,0670, untuk interpretasinya ini 10,6371, untuk korelasinya ini 0,2848. Nah, untuk signifikansinya itu sama juga kayak yang tadi, tidak signifikan. Untuk scatter chartnya ini sebagai contoh ini di tahun 2023 ini inflasinya 3,52 seperti tadi. Nah, arah hubungan ini positif, inflasi naik, CPI cenderung naik. Untuk kekuatan lemah kurang dari 30%. Dan yang terakhir ini ada bab 10 yaitu analisis valuta asing. Nah, pada bab ini dianalisis pengaruh perubahan kurs terhadap kondisi keuangan perusahaan. Data kurs diperoleh dari Bank Indonesia, sedangkan data transaksi perusahaan diperoleh dari data annual report perusahaan. Sebagai contohnya, apabila perusahaan memiliki utang sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat, maka nilai utang perusahaan akan berubah mengikuti perubahan kurs rupiah dolar. Nah, untuk jika kurs naik dari 15.000 menjadi 16.000 per dolar, maka nilai kewajiban perusahaan dalam rupiah juga akan meningkat. Nah, sebagai contohnya ada di sheet exposure, di mana akun atau datanya ini kas dan data setara kas. Nah, jenis exposure-nya ini transaksional ya. Ini tahun 2024. Untuk mata uangnya itu USD, nominal falasnya itu 18.500. Nah, untuk kurs penutupannya itu di 16.162. Nah, equivalent IDR-nya itu 298,997. Untuk kurs sebelumnya itu 15.416. Dampak perubahannya itu di 13.801. Nah, untuk piutang usahanya ini nominal falasnya itu 56 juta ya. Untuk kurs penutupannya itu sama juga kayak yang tadi 16.162, dan ekuivalen dalam rupiah ini itu 905,072. Kurs tahun sebelumnya juga sama yang kayak tadi 15,416. Selanjutnya ada piutang usaha. Untuk falas nominalnya itu di 2.500.000, kurs penutupannya itu 11.875, sedangkan ekuivalennya itu 29.687, dengan kurs penutupan sebelumnya itu tahun sebelumnya itu 11.676. Untuk dampaknya itu kursnya 497. Selanjutnya dalam liabilitas dalam valuta asing ini, utang bank ini falas nominalnya 650 juta. Nah, untuk kurs penutupannya masih sama yang kayak tadi 16.000, ekuivalennya itu 10,505,300. Kurs tahun sebelumnya itu 15.416, sedangkan dampak perubahannya itu ada di 484.900. Untuk utang obligasinya itu nominal falasnya 900 juta, dan juga kurs penutupannya 16.000, ekuivalennya 14.545.800, kurs penutupannya juga 15.000, dampak perubahannya 671.400. Ada juga utang usaha JPY. Nah, untuk nominal falasnya 350 juta, untuk kurs penutupannya itu 10.000, ekuivalennya itu 3.604. Nah, untuk akun yang utang usaha JPY ini, untuk nominal falasnya itu ada di 350 juta, dan juga kurs penutupannya itu di rupiah itu 10.287. Untuk ekuivalennya itu ada di 3.600.450, dan juga kurs tahun sebelumnya yaitu 10.888. Nah, untuk dampak perubahannya kurs itu minus 208.950. Nah, untuk net exposure liabilitas ada di 1,9770, 1 miliar 977 juta, dan juga kurs penutupannya itu 86.810. Untuk ekuivalennya itu 29.885.000, dan juga kurs tahun sebelumnya itu 84.224. dan dampak perubahannya itu 1.003.424. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disebutkan bahwa analisis kinerja keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi perusahaan, tingkat kesehatan bank, kemampuan menciptakan nilai tambah, potensi kebangkrutan, serta penggunaan faktor ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar terhadap perusahaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya Nina Jempa mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.